viewers, berjumpa lagi di podcast edisi Radio Farmaka. Kali ini kita masih seru-seruan membahas topik yang berlanjut. Viewers pasti sudah lihat episode sebelumnya, ternyata banyak respon positif dan makin penasaran nih buat apa ya pembahasan berikutnya. Kali ini kita masuk di episode terbaru dengan topik mau tahu PET scan. Ini dia 8 tips persiapan yang bikin proses lancar. Viewers, positron emission tomography yang disingkat menjadi PET scan adalah teknik pencitraan medis yang digunakan untuk melihat aktivitas metabolik dalam tubuh. Dengan menggunakan zat radioaktif yang disuntikan ke dalam tubuh, PET scan memungkinkan dokter untuk mendeteksi kelainan pada organ dan jaringan, seperti apa saja, seperti kanker, gangguan jantung, atau gangguan otak. Bahkan sebelum terlihat secara struktural melalui CT atau MRI. Nah, kali ini saya tentu saja tidak sendiri ya. Di samping saya sudah bersedia hadir meluangkan waktu untuk sharing, yaitu Dr. Eko Purnomo, spesialis kedokteran nuklir, teranostik molekuler, konsultan onkologi. Selamat pagi Dr. Eko. Selamat pagi Tiara, luar biasa. Luar biasa ya, semangat sekali nih Dr. Eko. Baik, nah viewers sedang mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk PET scan tentu saja. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan supaya prosesnya lancar, hasilnya juga maksimal. Dr. Eko hadir di sini untuk memberikan tips. Nah, apa saja? Langsung saja kita mulai untuk membantu viewers menjalani prosedur dengan lebih nyaman dan tentunya mendapatkan hasil yang akurat. Yang pertama masuk pertanyaan ya Dr. Eko ya. Kira-kira apa saja sih dok yang disiapkan pasien mungkin dari segi kondisi pasien sebelum PET scan? Silahkan dok. Baik, terima kasih Tiara. Sobat Kalbemed yang luar biasa dimanapun berada. Betul, tadi memang ada beberapa tips yang penting untuk sobat-sobat Kalbemed sebelum melaksanakan PET scan agar lancar dan memberikan hasil yang paling sempurna. Jadi tip pertama, berpuasa sebelum PET scan. Jadi sebelum menjalani PET scan, memang kita minta pasien berpuasa selama 6 atau 8 jam. Puasa makan. Kalau minum air putih masih boleh ya. Ini bertujuan agar tracer radioaktif atau kontras FDG yang disuntikan itu dapat bekerja lebih efektif. Dan karena makanan minuman yang mengandung gula itu juga akan menghambat nanti pada saat tracer kita berikan kepada pasien. Itu tip pertama. Tip kedua, hindari aktivitas fisik yang berat dan termasuk dipijat ya. Kadang ada pasien karena sakit kanker, malam sebelumnya karena pegel-pegel dia minta dipijat. Itu sebaiknya jangan. Jadi olahraga, mau senam, mau pilates, mau nge-gym, itu sebaiknya kita hindari. Ada maksudnya, supaya otot-otot di tubuh itu tidak menangkap ya FDG terlalu tinggi. Sehingga mengaburkan nanti yang penyakit yang mana, yang normal yang mana. Karena pada saat aktivitas berat, otot akan mengkonsumsi gula itu lebih tinggi. Jadi itu akan mempengaruhi metabolisme dan otomatis mengganggu pencitraan atau scan yang kita akan laksanakan nanti. Baik dokter, ya ternyata dua hal itu sudah mencakup sebetulnya ya dok persiapannya. Tapi ternyata kadang dari segi pasien ada juga keluarga yang mendampingi. Selain kondisi fisik pasien diperhatikan, ternyata ada dari segi administrasi nih dok. Kira-kira apa saja sih yang disiapkan dari administrasinya sendiri dok di PET scan? Baik, betul tadi selain dua hal tadi, yang ketiga bahwa data-data yang ada sebelumnya. Contoh, mungkin pasien ingin dan keluarga itu ingin mendapat jawaban, dok, hasil PET scan yang pertama sama yang sekarang bagaimana hasilnya? Ya berarti tolong hasil PET scan yang sebelumnya dibawa. Jadi nanti kami sebagai dokter pada saat menganalisa itu akan kita bandingkan. Oh ini sudah sembuh, ya. Atau ini masih ada sehingga perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi semua data baik PET scan, CT scan, MRI, laboratorium yang ada dibawa saja. Jadi untuk menambah data analisa yang dikerjakan oleh dokter pada saat menganalisa PET scan.
Yang berikutnya, untuk pasien-pasien khusus sedang hamil atau menyusui, memang secara regulasi internasional kita hindari pemeriksaan yang menggunakan radioaktif. Kecuali kondisi tertentu pada pasien yang sedang menyusui tapi dia kena kanker dan mengharuskan PET scan, bisa, tapi setelah di scan air susunya harus dibuang dulu. Itu untuk dibuang selama beberapa hari, baru bisa melanjutkan untuk menyusuinya lagi. Jadi memang ini wajib harus dilaporkan oleh pasien sedang hamil atau sedang menyusui. Jadi kami akan siapkan langkah-langkah yang antisipasinya. Baik dok, intinya komunikasi ya dok ya? Betul sekali. Ya, jadi pasien dan juga dokter tidak hanya datang untuk periksa, datang untuk memberikan keluhan dan diberikan penanganan, tapi komunikasinya harus jalan, karena bukan tidak boleh sama sekali ya dok ya, justru Betul. Dokter ketika mendapatkan komunikasi yang baik dari pasien akan memberikan pilihan-pilihan nih, opsi-opsi sesuai dengan kondisi pasien. Betul ya dok ya? Sekali. Nah, kita lanjutkan nih dok, kebanyakan pasien ataupun keluarga pasien banyak yang pertama do and don'ts, kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, mungkin kalau untuk pemeriksaan PET scan sendiri, bahasa awam yang sering mereka lakukan ya dok, mungkin pemeriksaan X-ray. Barangkali tidak boleh menggunakan bra yang berkawat, menggunakan perhiasan, atau pantangan-pantangannya seperti yang dilakukan pada umumnya dok. Kira-kira dari segi PET scan sama atau justru ada penambahan do and don'ts-nya nih dok? Betul. Walaupun pemeriksaan PET scan itu relatif cukup cepat ya, tapi kita sarankan pasien menggunakan pakaian yang nyaman, yang longgar, dan kalau bisa juga ya yang istilahnya yang nyaman buat pasien. Jangan menggunakan perhiasan-perhiasan, misalnya kalung yang besar, ikat pinggang yang mengandung logam, karena itu akan mengganggu pada saat pencitraan atau merekam gambar scan pada saat di PET scan itu. Terus juga persiapan khusus, mungkin kadang pasien yang suka lupa, pagi-pagi suka ngopi. Nah itu juga kalau bisa jangan dulu, karena tadi kan kita udah pesan puasa. Nah kalau puasa ya makanan juga kita puasa, makanan yang mengandung manis-manis ya kita stop dulu. Kafein kenapa? Pada saat kafein dikonsumsi itu akan meningkatkan metabolisme di otot jantung. Otomatis itu juga akan mengganggu pencitraan atau gambar pada saat PET scan nanti di wilayah area jantungnya, begitu. Baik, sobat kopi yang mau melakukan PET scan itu perlu dicatat berarti ya dok ya. Ingatnya sekali. Bukan kebiasaan kopinya, tapi lebih ke arah yang utama tadi Dokter Eko sampaikan di poin pertama, bahwa sebaiknya berpuasa makanan ya dok ya. Makanan, kalau air putih tadi masih boleh? Air putih masih boleh. Masih boleh. Baik, nah terakhir nih dok, kunciannya mungkin 2 poin kunci selama menjalani pasien. Kunciannya tuh pasiennya aman, keluarganya pun juga tenang. Nah kira-kira apa nih dok tipsnya? Baik, betul. Jadi memang kita berharap pasien pada saat di scan itu dalam kondisi ya tenang, rileks ya. Ini penting sekali sehingga tidak perlu diulang-ulang, karena kita berharap pasien itu tidak bergerak. Nanti misalnya pegel, geser kanan, geser kiri, itu akan mengganggu pada saat scan ya. Dan kita juga sampaikan ke pasien bahwa pemeriksaan PET scan ini nyaman, tidak menyakitkan, tidak berisik seperti pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bunyi-bunyi sampai mengganggu di telinga. Kalau ini enggak. Dan pada saat penyuntikan tracer atau kontrasnya juga tidak panas, tidak nyeri ya, sehingga pasien tidak usah khawatir, waduh nanti nyeri enggak ya, sakit enggak ya. Ini enggak ya. Jadi tenang dan rileks, ini akan membantu PET scan-nya akan cepat berjalan lancar. Dan PET sekarang itu cepat. Kalau dulu itu 15-20 menit, sekarang dengan alat PET yang digital yang terbaru itu hanya 5 menit selesai. Ya, beda dengan pemeriksaan MRI yang harus 45 menit sampai sejam. Kalau ini cukup 5 menit saja. Jadi nyaman buat pasien. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tidak usah sungkan. Hubungi kami atau tanya, mau baik WA atau telepon atau pada saat ketemu, silahkan bertanya. Kami tim dari dokter dan tim medis akan membantu semua pertanyaan sehingga pasien dan keluarga itu akan mantap, tenang menjalani PET scan nanti.
Wah, setuju banget nih dok. Karena kadang itu yang cemas bukan cuma pasiennya aja ya dok ya. Keluarganya juga was-was. Kadang ngintip nih dok dari luar. Kadang tanya boleh nggak nih keluarganya masuk. Nah kecemasan itu balik lagi komunikasinya harus dijaga antara pasien, keluarga pasien dan juga ke dokter ya dok ya. Sehingga ketika memang sudah tertangani, oh ternyata prosedurnya seperti ini. Bukan kalau radioaktif tuh takutnya ini apa ya dok ya, takut nih. Nah kalau sudah dikonsultasikan, sudah ditanya, sudah dijelaskan, sehingga rasa kecemasannya berkurang, di hari H rileks ya dok ya. Betul sekali. Baik, wah mantap banget nih dok. Ternyata itu dia viewers 8 tips persiapan PET scan yang bisa bikin proses kamu berjalan lebih lancar dan nyaman. Semoga informasi ini membantu viewers ya merasa lebih siap dan yakin sebelum menjalani pemeriksaan dan juga lebih memahami manfaat dan juga pentingnya teknologi medis yang satu ini. Nah, jangan lupa like dan share ya. Kali ini podcast berkolaborasi antara Kalbemed dan One Onco. Untuk mengetahui informasi mengenai kanker lainnya, viewers juga bisa memfollow akun Instagram di @one.onco. Baik, Dr. Eko, terima kasih untuk waktunya di podcast edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam sehat.